Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Suleh Tajrifani. Saya dari mahasiswa gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan berbagi informasi atau materi mengenai diet pada pasien hipertensi. Sebelumnya, hipertensi biasa disebut sebagai tekanan darah tinggi atau tekanan darah melebihi batas normal. Hipertensi apa sih? Hipertensi yaitu keadaan seseorang di mana kondisi tekanan darahnya melebihi batas normal atau melebihi 80/120 mm air raksa. Biasanya tekanan darah tinggi bisa menyebabkan penyakit lain, menyebabkan masalah lain seperti serangan jantung, stroke. Itu bisa saja terjadi jika seseorang mengalami tekanan darah yang sangat tinggi. Penyebabnya biasanya yaitu yang pertama berusia lebih dari 65 tahun, kemudian mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, yang ketiga merokok, yang keempat sering mengkonsumsi alkohol atau kopi yang mengandung kafein, kemudian jarang melakukan aktivitas fisik atau olahraga, selanjutnya adanya keturunan dari keluarga yang mengidap hipertensi atau yang mengalami hipertensi, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam dengan sedikit mengkonsumsi sayuran dan buah. Yang selanjutnya, cara mengatasi hipertensi. Cara mengatasi hipertensi bisa dilakukan dengan cara merubah pola hidup, seperti menjadi sering berolahraga, seperti jogging, bersepeda, berjalan, dengan waktu 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam atau makanan asin. Terus yang ketiga, tidak merokok, tidak bergadang, dan tidak mengkonsumsi alkohol dan minuman yang berkafein. Selanjutnya, jenis diet yang diberikan kepada pasien hipertensi atau seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi atau tekanan darah berada di atas batas normal. Biasanya pada kondisi ini, seorang diberikan jenis diet yaitu rendah garam. Hipertensi dibagi menjadi 3, yaitu hipertensi berat, hipertensi sedang, hipertensi ringan. Hipertensi berat yaitu biasanya pemberian makannya tidak diberikan garam dapur sama sekali. Kemudian yang kedua, hipertensi sedang. Hipertensi sedang diberikan garam dapur sekitar setengah sendok teh per hari. Yang ketiga, hipertensi ringan diberikan garam dapur sekitar 1 sendok teh per hari. Makanan yang dianjurkan pada pasien hipertensi biasanya diberikan tanpa menggunakan garam atau diberikan garam sesuai dengan ketentuan. Tujuan dari pemberian diet ini yaitu untuk mengurangi resistensi cairan dan resistensi garam di dalam tubuh, serta menurunkan tekanan darah. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada pasien hipertensi. Yang pertama, makanan dianjurkan bersumber dari sumber karbohidrat, yaitu nasi, kentang, jagung. Semua jenis sumber karbohidrat dianjurkan asal tidak menggunakan garam. Selanjutnya, sumber protein hewani. Sumber protein hewani diberikan pada pasien hipertensi berupa daging atau ikan dengan jumlah maksimal 100 gram per hari dan 1 butir telur per hari. Kemudian protein nabati. Semua jenis protein nabati diberikan asal tidak diawetkan dan tidak diberikan garam. Selanjutnya, sayuran. Semua jenis sayuran segar dianjurkan untuk pasien hipertensi, tetapi
tidak dalam kondisi diawetkan atau tidak diberikan garam. Selanjutnya buah-buahan. Buah-buahan dianjurkan untuk pasien hipertensi. Semua jenis buah-buahan dianjurkan asal tidak melalui proses pengawetan. Selanjutnya minuman. Minuman dianjurkan untuk pasien hipertensi seperti teh, dan tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman ringan. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada pasien hipertensi yaitu untuk makanan tidak dianjurkannya untuk sumber karbohidrat, semua jenis sumber karbohidrat dengan penambahan garam. Untuk protein hewani yaitu jeroan seperti usus, hati, itu tidak dianjurkan untuk pasien hipertensi. Semua jenis makanan yang menggunakan garam tidak dianjurkan untuk pasien hipertensi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat membantu dan menambah pengetahuan agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa berada dalam keadaan hidup sehat dan melaksanakan aktivitas tanpa adanya gangguan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.